wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufajar Tama dengan NPM 1811-101-3443-032. Saya akan menerangkan rangkuman materi tentang ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan istilah yang sering digunakan untuk mendeskripsikan sistem ekonomi yang berbasis pada Al-Quran dan hadis. Nama lain dari ekonomi Islam adalah ekonomi syariah. Sebutan ekonomi syariah juga tidak lepas dari sumber sistem ekonominya yang berbasis syariah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sebenarnya penggunaan istilah ekonomi Islam tidak steril dari perdebatan. Beberapa intelektual Islam seperti Tariq Ramadan misalnya menyebutkan bahwa apa yang dimaksud dengan ekonomi Islam sebenarnya adalah etika Islam dalam ekonomi. Artinya apa yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan yang lainnya adalah pada prinsip etisnya. Kemudian pengertian ekonomi Islam. Keberadaan ekonomi Islam dapat dilihat sebagai seperangkat prinsip ekonomi alternatif yang menantang sistem ekonomi dominan yang berlaku saat ini. Kita tidak bisa memahami definisi ekonomi Islam tanpa memahami prinsip-prinsipnya. Salah satu dimensi penting yang perlu dipahami terlebih dahulu di sini adalah prinsip ekonomi dalam sistem ekonomi konvensional. Sebutlah sistem ekonomi yang kapitalistik. Prinsip ekonomi yang merupakan suatu pengetahuan. Namun dalam ekonomi Islam, prinsip ekonomi adalah produk dari pengetahuan yang sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah. Apa bedanya? Secara lainnya memahami begini. Dalam ekonomi konvensional, sumber pengetahuan ekonomi adalah prinsip-prinsip ekonomi yang sudah menjadi pengetahuan itu sendiri. Dalam ekonomi Islam, sumber pengetahuan ekonomi adalah wahyu. Prinsip ekonomi dalam ekonomi Islam merupakan produk dari wahyu atau dari Allah yang disampaikan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, pengertian ekonomi Islam bisa dideskripsikan sebagai sistem ekonomi yang prinsip-prinsipnya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kemudian prinsip ekonomi Islam. Yang pertama, Allah menentukan mana yang baik dan yang buruk. Sistem ekonomi syariah pertama-tama harus menentukan apa yang diharuskan dan apa yang dilarang dalam Islam, apa yang halal dan apa yang haram, dan juga ada apa yang boleh dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan. Prinsip pertama ini sebenarnya berlaku lebih luas dari sekedar ranah ekonomi. Dalam masyarakat yang menerapkan prinsip syariah, kekuatan Allah yang menentukan benar dan salah berlaku di semua aspek kehidupan. Yang kedua, asas manfaat. Selain menentukan mana yang halal dan mana yang haram, Allah juga membolehkan manusia untuk menikmati apa yang sudah diberikan oleh Allah sejauh memberi manfaat baginya. Namun demikian, asas manfaat ini tidak boleh diselewengkan melampaui batas. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah memiliki manfaat untuk digunakan atau dikonsumsi oleh manusia. Menahan diri dari tidak menggunakan atau mengonsumsi padahal sudah disediakan dengan alasan mencapai tingkat spiritualitas yang tinggi tidak dibolehkan. Oleh karena itu, orang yang menahan diri dari makan dan minum diwajibkan untuk berbuka ketika waktunya tiba. Kemudian asas pertengahan. Dalam memproduksi dan mengonsumsi, hendaknya penganut prinsip Islam tidak kekurangan dan tidak berlebihan. Di sini manusia dianjurkan untuk berada pada posisi yang moderat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kesalahan hendaknya tidak membawa diri pada kekafiran yang ekstrim, namun juga tidak membawa dari pada sifat materialistik yang rakus. Kekayaan bukanlah larangan dalam Islam sejauh diperoleh dengan cara yang halal, namun menimbun kekayaan secara berlebihan dilarang. Oleh karena itu, redistribusi kekayaan dianjurkan melalui beberapa saluran, misalnya zakat, hibah, dan sedekah. Perlu dicatat pula, redistribusi kekayaan tidak boleh membawa kita pada kesengsaraan. Kemudian asas kebebasan. Prinsip ini berkaitan dengan prinsip sebelumnya, yaitu manusia memiliki kebebasannya untuk memiliki harta yang menjadi hak milik pribadi dan kekayaannya. Namun demikian, kebebasan yang diterapkan bukan kebebasan tanpa batas. Batasan ini merupakan halal dan haram sebagaimana yang sudah disinggung di atas. Prinsip kebebasan ini membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi komunis.
Komunisme tidak mengakui hak kepemilikan pribadi, tetapi prinsip kebebasan ini juga tidak berarti diperbolehkannya praktek akumulasi kapital tanpa batas oleh individu. Terus kemudian asas keadilan. Prinsip kelima ini disebut justice dalam bahasa Inggris atau adl dalam bahasa Arab. Keadilan dalam ekonomi Islam menjadi etika dasar segala bentuk kegiatan ekonomi. Keadilan, dengan kata lain, memandu aspek dasar ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, dan pertukaran. Dengan asas keadilan berarti tidak ada seorang pun yang bekerja demi memenuhi kebutuhan ekonominya dengan berada di bawah praktek eksploitasi. Pekerja harus terpenuhi haknya sebelum keringatnya kering. Artinya, upah sesuai dengan tenaga dan pikiran yang dikeluarkan sebagai tenaga kerja. Kemudian ada beberapa contoh ekonomi Islam, seperti bank syariah dan Baitul Mal. Bank syariah sendiri, sistem bank syariah sering pula diterjemahkan menjadi Islamic banking. Kita tidak menyatakan bahwa semua bank syariah pasti menerapkan prinsip ekonomi Islam. Namun eksistensi bank syariah pasti dipengaruhi oleh adanya prinsip ekonomi Islam. Kemudian Baitul Mal. Baitul Mal pada awalnya adalah rumah untuk menempatkan harta rampasan perang pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa kekhalifahan, Baitul Mal berfungsi mirip dengan departemen keuangan, di mana memiliki tugas mengelola keuangan umat. Kemudian ada beberapa contoh transaksi ekonomi Islam seperti syirkah, mudarabah, dan bai al-murabah. Sekian dari penjelasan saya. Ketika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.